Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rian Fadila dengan NIM 22111022237 dari kelas 10O. Di sini saya akan mengerjakan nomor 1. Untuk nomor 1 saya akan menjelaskan cara menyelesaikan persamaan dengan integrasi numerik. Untuk langkah pertama kita menentukan n-nya terlebih dahulu. Untuk menentukan n-nya dengan cara 1 dikurangi 0 lalu dibagi dengan h. Untuk n-nya sama dengan 4. Kemudian kita lanjut ke aturan trapesium. Untuk aturan trapesium kita mulai dari n sama dengan 0. Untuk x-nya juga sama dengan 0. Efeknya masukin jadi sama dengan 0. Kemudian kita lanjut ke n sama dengan 1. X-nya adalah x n pada n sebelumnya ditambahkan dengan h. Untuk h-nya kita kunci. Untuk selanjutnya kita mencari nilai fx dengan cara memasukkan fungsi saja. Memasukkan persamaan, yaitu 4 dikalikan x dikurangi dengan x pangkat 2. Nah, untuk efeknya adalah 0,937. Selanjutnya kita drag sampai n-nya sama dengan 4. Jika sudah, kita menghitung integrasinya ya dengan cara h dibagi dengan 2 dikalikan dengan fx n sama dengan 0 ditambah fx sama dengan 4 lalu ditambah dengan h dikalikan dengan fx n1 ditambah fx n2 ditambah fx n3. Nah, untuk integrasinya adalah 1,65625. Untuk selanjutnya kita menggunakan aturan titik tengah. Untuk aturan titik tengah kita mulai dari n sama dengan 0. Untuk x-nya juga sama dengan 0. Untuk titik tengahnya kita mencari dengan cara x ditambah 0,5 lalu dikalikan dengan h. H-nya kita kunci. Untuk titik tengahnya adalah 0,125. Kemudian kita mencari efeknya dengan cara memasukkan fungsi di atas, yaitu 4 dikalikan x dikurangi dengan x pangkat 2. Nah, kemudian kita lanjut ke n sama dengan 1. Untuk x-nya adalah x pada n sebelumnya ditambah dengan h. Tukannya kita kunci. Jika sudah, kita drop saja titik tengah dan x-nya, fx-nya. Jika sudah, kita drag saja ke bawah sampai n-nya sama dengan 4. Nah, untuk selanjutnya kita mencari integrasinya dengan cara h dikalikan dengan fx n0 ditambah fx n1 ditambah fx n2 ditambah fx n3. Untuk integrasinya adalah 1,67185. Untuk selanjutnya kita menggunakan aturan sepertiga Simpson. Untuk aturan ini kita mulai dari n sama dengan 0. Untuk x-nya juga sama dengan 0. Untuk efeknya sama dengan 0 juga. Selanjutnya kita lanjut ke n sama dengan 1. Untuk n sama dengan 1, x-nya adalah x sebelumnya ditambah dengan tugasnya kita kunci. Kemudian kita mencari nilai efeknya dengan cara memasukkan fungsi, yaitu 4 dikalikan x lalu dikurangi x pangkat 2. Jika sudah,
kita drag saja ke bawah sampai n-nya sama dengan 4. Selanjutnya kita mencari integrasinya dengan cara H dibagi dengan 3 dikalikan fx pada n0 ditambah dengan fx pada n4 lalu ditambah fx pada n1 dikali 4 ditambah lagi fx pada n2 dikalikan 2 ditambah fx pada n3 dikalikan 4. Untuk integrasinya adalah 1,66667. Ya, selanjutnya saya akan mengerjakan nomor 2. Untuk nomor 2 di sini saya akan menjelaskan cara menyelesaikan persamaan fungsi dengan turunan numerik dengan fungsi x, yaitu 2x pangkat 2 ditambah 3x ditambah 1. Untuk x-nya adalah 2. Ya, langkah pertama adalah analitik. Untuk analitik sendiri kita cari dengan cara menurunkan fungsi x-nya. Untuk 2x pangkat 2 diturunkan menjadi 4x, untuk 3x diturunkan menjadi 3, lalu untuk 1 diturunkan menjadi 0. Kemudian karena x sama dengan 2, jadi 4 kali 2 ditambah 3 sama dengan 11. Jika sudah, kita lanjut ke metode selisih maju. Untuk metode selisih maju, kita mulai dari iterasi 1. Untuk x-nya adalah 0. Kemudian fx-nya kita masukkan fungsi di atas dengan cara 2 kali x pangkat 2 ditambah 3 kali x ditambah dengan 1. Untuk fx-nya adalah 1. Kemudian kita lanjut dulu ke iterasi kedua. Untuk iterasi kedua, x-nya adalah x iterasi sebelumnya ditambah dengan h. Untuk h-nya kita kunci dengan simbol dolar. Untuk x-nya bernilai 0,1. Kemudian untuk mencari nilai fx-nya kita tinggal drag saja ke bawah. Jika sudah mendapatkan nilai x dan fx pada iterasi 1 dan 2, kemudian kita mencari f aksen x pada iterasi ke-1 dengan cara fx iterasi kedua dikurangi dengan fx iterasi ke-1 dibagi dengan x iterasi kedua dikurangi x iterasi ke-1. Untuk f aksen x-nya adalah 3,2, kemudian kalat kita mencari dengan cara absolut fx dikurangi f aksen x lalu dibagi dengan fx kemudian dikalikan dengan 100. Untuk kalatnya adalah 220. Selanjutnya kita tinggal drag saja iterasi kedua ini dari x dan fx-nya sampai x-nya bernilai 2,1. Jika sudah, kita drag juga f aksen x dan kalatnya sampai ke iterasi 21. Nah, di sini untuk x sama dengan 2, kita mendapatkan nilai fx sama 15, f aksen x adalah 11,2, untuk kalatnya adalah 25,33. Selanjutnya kita lanjut ke metode selisih tengah. Untuk metode selisih tengah kita mulai dari iterasi ke 0. Untuk iterasi ke 0, x-nya adalah 0 dikurangi dengan untuk x-nya adalah min 0,1, kemudian fx-nya kita masukkan saja fungsi di atas, yaitu 2 kali x pangkat 2 ditambah dengan 3 kali x ditambah 1.
Untuk efeknya adalah 0,72. Kemudian kita lanjut ke iterasi ke-1. Untuk iterasi 1 X-nya adalah 0. Kemudian efeknya kita tinggal turunkan saja ke bawah. Nah, untuk fx-nya adalah 1. Kemudian kita lanjut ke iterasi kedua. Untuk iterasi kedua X-nya adalah X iterasi sebelumnya ditambah dengan H, lalu hanya dikunci dengan simbol dolar. Nah, kemudian kita mencari efeknya dengan drag saja ini. Jika sudah mendapatkan nilai X dan Fx pada iterasi 0 dan 2, kemudian kita mencari F aksen X pada iterasi ke-1 dengan cara Fx iterasi kedua dikurangi dengan Fx iterasi ke-0, kemudian dibagi dengan X iterasi kedua dikurangi dengan X iterasi ke-0. Nah, untuk nilai F aksen X-nya adalah 3, kemudian kalatnya dengan cara absolut Fx dikurangi F aksen X dibagi dengan Fx, lalu dikali dengan 100. Untuk kalatnya adalah 200. Kemudian jika sudah, kita drag pada iterasi kedua X dan Fx-nya sampai ke iterasi 22, sampai X-nya bernilai 2,1. Kemudian kita drag juga F aksen X-nya sampai ke iterasi 21. Nah, di sini pada X sama dengan 2, Fx-nya adalah 15, lalu F aksen X-nya adalah 11, untuk kalatnya adalah 26,66667. Selanjutnya kita lanjut ke metode selisih mundur. Untuk selisih mundur kita mulai dari iterasi ke 0. Untuk iterasi ke 0 X-nya adalah X0 dikurangi dengan H. Nah, jika sudah, kita mencari Fx-nya dengan cara memasukkan fungsi, yaitu 2 dikali X pangkat 2 ditambah dengan 3 kali X ditambah 1. Untuk efeknya adalah 0,72. Selanjutnya kita lanjut ke iterasi ke-1. Untuk iterasi 1 X-nya adalah X0, lalu efeknya kita drag saja ke bawah. Jika sudah, kita mencari F aksen X-nya dengan cara Fx iterasi ke-1 dikurangi dengan Fx iterasi ke-0 dibagi dengan X iterasi ke-1, X iterasi ke-1 dikurangi X iterasi ke-0. Untuk F aksen X-nya adalah 2,8. Kemudian kita mencari kalatnya dengan cara absolut Fx dikurangi F aksen X dibagi dengan Fx, lalu dikalikan dengan 100. Untuk kalatnya adalah 180. Jika sudah, kita drag saja pada iterasi ke-1 sampai X-nya bernilai 2. Sebentar. Salah. Kita lanjut dulu ke iterasi kedua. Untuk iterasi kedua X-nya adalah X ditambah dengan H, lalu hanya dikunci dulu dengan dolar. Kemudian efeknya, kemudian kita drag saja F aksen X dan kalatnya. Nah, jika sudah, kita drag saja pada iterasi kedua sampai X-nya bernilai 2. Nah, di sini untuk X bernilai 2 mendapatkan Fx sama dengan 15, F aksen X-nya adalah 10,8 dan kalatnya adalah 2,8. Ya, selanjutnya saya akan mengerjakan nomor 3. Untuk nomor 3 saya akan menjelaskan cara menyelesaikan persamaan fungsi
dengan menggunakan koefisien Fourier dan juga deret Fourier. Untuk yang pertama, untuk koefisien Fourier dengan cara A0 nilai ketika n sama dengan 0, an sama dengan 1/L integral 0 sampai 2 fx cos npx per L dx. Untuk t-nya adalah 2L, 2 sama dengan 2L, L-nya sama dengan 1. Kemudian untuk A0 sama dengan 1/1 integral 0 sampai 2 fx cos 0 px per 1 dx. Kemudian A0 sama dengan 1 integral 0 sampai 2 fx dx sama dengan 1 menjadi 1 integral 0 sampai 1 dx ditambah 1/2 0 integral 1 sampai 2. Untuk selanjutnya 1 kurung kurawal 1 dikali 1 dikurangi 1 dikali 0. Untuk A0 nya mendapatkan nilai 1. Jika sudah, kita lanjut ke AN. Untuk AN sama dengan 1/1 integral 0 sampai 2 fx dikali cos npx per L dx sama dengan 1/1 integral 0 sampai 2 fx cos npx per 1 dx sama dengan 1 integral menjadi 1 integral 0 sampai 1 cos npx per 1 dx ditambah integral 1 sampai 2 0 cos npx ini menjadi 0 ya. Kemudian integral 0 sampai 1 cosinus npx dx menjadi 1/np sin npx dx 0 sampai 1. Kemudian selanjutnya 1/np sin np 1 dikurangi sin np dikalikan 0. Untuk an nya adalah 1/n p sin np. Jika dimisalkan, yaitu jika n1 sama dengan a1 sama dengan 1/1 pi sin 1 pi sama dengan 0. Kemudian n2 sama dengan, jika n nya 2 sama dengan a2 sama dengan a/2 pi sin 2 pi sama dengan 0. Untuk an nya sama dengan 0. Kemudian kita mencari nilai bn dengan cara 1/L integral 0 sampai 2 fx sin fx dikali sin dikali npx per L dx sama dengan 1/1. Untuk L nya adalah 1 integral 0 sampai 2 fx dikali sin dikali npx per 1, ini harusnya 1 dx sama dengan integral 0 sampai 1 kita pecah menjadi integral 0 sampai 1 1 sin npx dx ditambah integral 0 sampai 2 0 sin npx dx. Ini dieliminasi saja menjadi integral 0 sampai 1 sin npx per 1 dx. Selanjutnya 1 integral 1 dikurangi 1/np per 1 cos npx per 1 0 sampai 1. Kemudian untuk nilai bn nya adalah min 1/np cos np per 1 dikurangi cos np kali 0
per 1. Untuk cos 0 sama dengan 1 sama dengan min 1 per NP dikalikan cos NP min 1. Jika dimisalkan untuk jika n-nya sama dengan 1, maka Pn untuk n-nya 1 sama dengan min 1 per 1 pi per 1 pi dikali cos 1 pi min 1 sama dengan min 1 per pi min 1 min 1 sama dengan min 1 per pi kurung min 2 sama dengan 2, ini dikalikan ya, jadi 2 per pi. Untuk selanjutnya jika n sama dengan 2, maka B2 sama dengan 1 per 2 pi dikalikan cos 2 pi min 1 sama dengan 1 per 2 pi dikalikan 1 min 1, 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Untuk selanjutnya n sama dengan 3. Untuk n sama dengan 3 adalah min 1 per 3 pi dikalikan cos 3 pi dikurangi 1 sama dengan min 1 per 3 pi dikalikan dengan min 1 dikurangi 1 sama dengan 2 per 3 pi. Selanjutnya jika dimisalkan n sama dengan 4, maka min 1 per 4 pi dikalikan cos 4 pi dikurangi 1 sama dengan min 1 per 4 pi dikali 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Jadi Pn-nya ada 2, yaitu Pn ganjil sama dengan 2 per Np. Untuk genapnya adalah 0. Selanjutnya kita menghitung deret Fourier fx. Jadi dengan cara fx sama dengan A0 per 2 ditambah sigma tak hingga untuk n sama dengan 1 an dikali cos dikali npx per L ditambah bn dikali sin dikali npx per L sama dengan 1. Untuk A0 nya kan 1, jadi 1 per 2 ditambah sigma tak hingga n nya adalah 1, untuk an nya adalah 0 dikalikan cos npx per L ditambah untuk bn nya adalah 0 juga, jadi 0 dikali sin npx per L ditambah 2 per np dikalikan sin npx per L sama dengan 1 per 2 ditambah sigma tak hingga n sama dengan 1 dikalikan 2 per np dikalikan sin npx per L sama dengan 1 per 2 ditambah 2 per pi dikalikan sin px ditambah 2 per 3 pi sin dikalikan sin 3 px ditambah 2 per 5 pi dikalikan sin 5 px ditambah 2 per 7 pi dikalikan sin 7 px ditambah dan seterusnya. Sekian untuk penjelasan saya. Jadi dapat disimpulkan dari nomor 1 hingga nomor 3 pada untuk nomor 1 aturan dapat disimpulkan aturan sepertiga Simpson cenderung memberikan hasil yang lebih akurat, tetapi aturan trapesium dan aturan titik tengah tetap berguna dalam situasi tertentu atau untuk tujuan pendekatan yang lebih sederhana. Untuk nomor 2 dapat disimpulkan selisih tengah bisa dianggap lebih baik daripada selisih maju dan selisih mundur dalam banyak kasus karena memberikan keseimbangan antara kemudahan implementasi dan akurasi hasil. Dan untuk nomor 3 dapat disimpulkan
Untuk koefisien Fourier dan deret Fourier digunakan untuk memecahkan fungsi periodik menjadi suku-suku sinus dan kosinus yang sederhana. Demikian, terima kasih dari saya.